Saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Sondang Friska Simanjuntak. Mbak Friska, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Mbak Friska, kita tahu bahwa belakangan kasus kekerasan seksual kembali menjadi sorotan, Mbak. Untuk kekerasan seksual, Mbak, yang kemudian secara khusus dilakukan oleh dokter, khususnya adalah dokter spesialis maupun calon dokter spesialis. Ini belakangan ada laporan yang masuk ke Komnas Perempuan. Kalau laporan secara langsung ke Komnas Perempuan dari 2020 sampai 2024 itu ada 11 kasus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Baik itu ada dokter, ada perawat. Tetapi terakhir ini kita belum catatkan karena biasanya catatan itu dilakukan 1 tahun kemudian. Tetapi biasanya kita mensikapi banyak sekali perhatian-perhatian dari publik menyangkut kasus-kasus kekerasan seksual yang viral ya, yang dilakukan oleh PPDS dan juga yang ada di Garut. Oke, tapi angka belasan itu adalah angka yang memang melapor. Angka yang melapor. Apakah ya. Komnas Perempuan meyakini yang tidak melapor ini jauh lebih banyak? Tentunya akan jauh lebih banyak. Bukan hanya kasus kekerasan seksual ya. Kecenderungan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kekerasan seksual, itu korban sangat-sangat enggan melapor. Jadi ini seperti fenomena gunung es ya. Apa yang sudah naik ke atas itu sebenarnya hanya puncak dari begitu banyaknya yang memang terjadi di bawah dan tidak terlapor. Komnas Perempuan apakah menganalisa, Mbak, apa yang kemudian menyebabkan seorang oknum dokter spesialis maupun calon dokternya ini dengan tega melakukan kekerasan seksual bahkan kepada pasiennya? Iya, kalau dari sisi Komnas Perempuan sendiri, kita kan selalu menganalisa profil para pelaku ya, dan itu tidak ada yang imun ya sebenarnya. Semua profesi itu tidak ada yang imun. Ada politisi, ada APH, ada tokoh agama, dan juga ada tokoh pendidik dan juga bahkan para dokter. Jadi yang kita lihat memang orang-orang yang memiliki relasi kuasa yang cukup timpang, itu mereka sangat rentan melakukan kekerasan seksual ya. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kemampuan, keahlian. Bisa dikatakan selain relasi kuasa, ini penting dicatat, pengawasan. Pengawasan ini sangat-sangat penting ya, karena kalau kita melihat gitu ya, kenapa mereka misalnya sampai bisa melakukan akses terhadap obat bius, itu kan berarti tidak berjalan SOP-nya. Saya yakin mereka punya SOP, kalau ada kelebihan obat harus dikembalikan, misalnya harus dicatat. Tapi ini kenapa bisa dimiliki secara pribadi, bisa dikuasai? Itu artinya apa? Tidak ada pengawasan. Apa yang kemudian Komnas Perempuan lihat? Apakah memang dalam sistem pendidikan kedokteran kita ini ada yang salah? Iya, kalau kita lihat ya produknya seperti ini, tentu itu ada masalah di situ ya. Apalagi kita tahu bahwa di lingkup Kementerian Kesehatan itu mereka belum memiliki aturan yang secara komprehensif untuk menjalankan kawasan bebas kekerasan dari tindak pidana kekerasan seksual. Kalau di Kementerian Kemendikti, mereka sudah punya peraturan gitu ya dari kementerian untuk ada Satgas TPKS-nya, kemudian juga ada model-model pencegahan dan penanganan. Nah, ini yang kurang di Kementerian Kesehatan. Kita belum melihat ada peraturan yang memang komprehensif untuk melakukan pencegahan dan penanganan apabila ada kasus-kasus kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh dokter maupun oleh mahasiswa kedokteran. Saudara, saya sudah bersama dengan Dr. Mirza Mangku Anom, selaku dokter spesialis konservasi gigi Universitas Gadjah Mada, yang juga merupakan seorang influencer di bidang kedokteran. Saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Dr. Mirza, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih kembali. Dok, yang ingin saya tanyakan sebelum nantinya kita membahas soal sejumlah fenomena, rentetan fenomena terkait dengan begitu banyaknya dokter spesialis yang kemudian melakukan tindak asusila. Saya ingin minta terlebih dahulu bagaimana tanggapan dari Dr. Mirza melihat fenomena ini. Intinya saya ingin bilang bahwa kelakuan oknum-oknum ini sama sekali tidak merepresentasikan dokter yang sesungguhnya yang ada di Indonesia. Karena ribuan dokter yang ada di Indonesia itu mayoritas baik ya. Jadi oknum-oknum ini tuh sebenarnya merusak dari dokter-dokter yang baik yang di Indonesia, dan itu jumlahnya banyak sekali. Dokter sendiri membuka kolom aduan di media sosial yang kemudian dimiliki oleh Dr. Mirza. Sebenarnya seberapa banyak
laporan terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter kita? Kalau ditanya berapa banyak, akhir-akhir ini banyak banget gitu ya, karena setelah kasus-kasus pelecehan seksual di bidang kedokteran ini mencuat gitu, dan ini rentetan ya, saya ketahui memang kejadian seperti ini itu tidak terjadi baru-baru ini aja, tapi mungkin sudah lama, ya hanya kita nggak ketahui aja gitu, atau tidak semuanya orang tahu, tapi orang-orang di dalam ya pasti tahu bahwa ini bukan kasus-kasus baru, tapi kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Oke, berkaca pada pengalaman Dr. Mirza tentu sebagai dokter spesialis yang juga sudah memiliki waktu panjang menggeluti profesi mulia sebagai seorang dokter. Ketika melihat rentetan kasus ini, dokter menilai apa yang menjadi akar persoalannya? Menurut saya ini yang menjadi akar permasalahan adalah ya oknum-oknum ini memang tanda kutip dia tidak sehat dalam kejiwaannya, kesehatan jiwanya ini nggak sehat. Karena bagaimana mungkin seorang dokter ya yang sudah diambil sumpahnya, dia dengan sadar dia melanggar sumpahnya. Berarti kan ini ada kejiwaan yang mungkin harus diteliti, diperhatikan, dan juga adanya pressure ya dalam dunia kedokteran, dalam dunia pendidikan gitu ya, pendidikan kedokteran, dan juga mungkin pengawasan yang selama ini sudah ada dan berjalan baik. Cuman ternyata buktinya kalau kejadian ini terjadi, artinya ada yang lolos. Jangan pernah merasa aman untuk bisa melakukan kejahatan dan kecurangan di Indonesia. Karena itu pasti akan ketahuan. Pasti, itu hanya waktu yang sekarang atau nanti.